Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nani Wijiastuti dari kelas 173B Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Apa yang Ibu Nani percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Ibu Nani mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang saya sampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Apa sih perubahan dari pemikiran atau perilaku Ibu Nani setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, banyak hal baru yang saya temui, yaitu saya lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, di mana seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan mengikuti pelatihan calon guru penggerak, banyak sekali perubahan diri yang saya alami. Saya menjadi melek teknologi, khususnya dalam mengirim tugas-tugas dengan berbagai model seperti belajar dan mengirim tugas melalui LMS. Selain itu, perubahan yang saya alami adalah jadi mengetahui bagaimana cara membuat infografis dan membuat channel YouTube sendiri. Saya juga jadi mengetahui bagaimana menulis komentar di Padlet. Dan saat ini saya coba kembangkan kemampuan berteknologi saya dengan membuat video untuk berbagai media sosial seperti TikTok dan Facebook. Ibu Nani, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan murid di kelas sebagai subjek, bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar, menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, dan merespon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya, serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Mengajak murid dalam membuat kesepakatan kelas sehingga guru tidak dominan dalam memberikan aturan kelas. Memberikan ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya sehingga saya mampu melihat bakat dan minat dari murid tersebut yang nantinya dapat menuntun murid untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik. Menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya akan melatih anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya. Begitulah kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.